Halo pemirsa setia Vibis News, berjumpa kembali dengan Jul Ales dalam program Vibis News Dialek and Opinion. Program kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang grup CEO dan juga co-founder Akseleran. Salam kenal Pak Ivan. Salam kenal Pak Jul. Saya sendiri memang waktu baru lulus selama 2 tahun saya kerjanya litigasi ya. Jadi benar-benar jadi lawyer ke pengadilan. Tapi setelah itu saya join corporate law firm ngurusin transaksi pinjam meminjam syndicated ya, pinjam-minjam sindikasi ya. Ini biasanya pinjaman sindikasi ini kita jadi konsultan hukum untuk debiturnya atau lendersnya untuk pinjam meminjam yang nilainya besar ya, setriliunan gitu. Nah, karena saya punya pengalaman di transactional banking lawyer tadi, kemudian waktu saya ngambil master S2, saya ngambil masternya tuh hukum dan keuangan, dan itu MSc ya. Kalau hukum kan S2-nya sebenarnya masternya tuh LLM kalau di luar. Nah, saya ambil MSc in Law and Finance. Nah, waktu itu saya ngerjain disertasinya itu tentang crowdfunding, Pak. Gitu, jadi ngerjain disertasi crowdfunding. Nah, saya ngeliat, wah ini sebenarnya konsep crowdfunding menarik sekali dibawa ke Indonesia. Apalagi sebenarnya di Indonesia tuh crowdfunding udah umum. Contoh ya, arisan. Arisan tuh sebenarnya crowdfunding gitu. Sama kita kan suka juga donasi ya. Ada korban bencana, ada korban, ada kedukaan. Kita semua ngumpulin uang. Nah, itu kan sebenarnya crowdfunding. Nah, kita pikir waktu itu saya dengan beberapa co-founder, ada 4 co-founder ya, termasuk saya. Kita pikir kita coba bawa untuk bisa ngasih pendanaan untuk UKM gitu. Jadi kalau tadinya co-founder ini semuanya konsultan ya. Konsultan, kalau saya konsultan hukum, yang satu konsultan keuangan, yang satu lagi accountant gitu. Nah, kita banyak nge-support perusahaan-perusahaan besar atau lembaga keuangan besar. Kita pikir padahal sebenarnya ini kita bisa juga ngelakuin sesuatu yang bisa impactful buat UKM. Gitu. Nah, kita launch lah Akseleran, di mana kita punya visi untuk benar-benar mewujudkan inklusi keuangan secara real di Indonesia. Gimana inklusi keuangannya? Di satu sisi kita buat UKM ya, kita kasih akses ke pendanaan, dia bisa dapat pinjaman dengan basis cash flow ya, untuk bisa mensupport growth-nya. Di sisi lain kita juga buka akses investasi pendanaan buat masyarakat umum, di mana melalui skema crowdfunding setiap orang sekarang bisa ikut mendanai pinjaman-pinjaman di Akseleran dari mulai Rp100.000. Tantangannya memang berat karena kalau kita lihat statistik, kita ini kan fintech startup ya Pak ya. Kalau kita lihat statistik aja, 90% startup itu within 1 year dia tutup. 99% within 3 years itu nggak bisa go beyond 3 years ya. Nah, Akseleran ini untungnya kita udah hampir 6 tahun. Ya teman, kalau kita kilas balik, kita lihat memang ada berbagai challenge. Contoh ya, kita tuh waktu mulai awal, kita kan marketplace lending, kita harus punya pemberi pinjaman, harus punya penerima pinjaman. Gitu. Nah, di awal tuh kita mikir gimana nih bisa attract pemberi pinjaman yang mau ngasih duitnya dulu. Karena kalau nggak ada yang mau ngasih duit, penerima pinjamannya juga nggak bakalan mau, ya kan? Nah, kita mulai waktu itu akhirnya kecil-kecil dulu, Pak. Jadi memang harus dibikin secara gradual. Ya, kalau sekarang kita ngomongin Akseleran udah menyalurkan pinjaman lebih dari 7,5 triliun. Mungkin orang ngeliatnya, wow. Tapi dulu kita kalau ditanya gimana caranya dapetin yang bisa ngasih funding triliunan gitu. Ya jawabannya adalah kita mulai starting from small. Gitu. Nah, kita mulai Oktober itu kita baru launching Oktober 2017, per bulan itu 2-3 miliar, Pak. Pertama kali mulai. Kalau sekarang per bulan nih kita penyaluran pinjaman itu 330M, 350M, udah jauh gitu. Tapi memang ya challenge itu jawabannya adalah kita harus memulai langkah kecil untuk menuju ke langkah besar di depan. Harus dari kecil-kecil dulu. Jadi awalnya itu ya, gimana cara nyari pemberi pinjaman, gimana cara nyari penerima pinjamannya. Itu di awal. Cuman kita mulai kecil-kecil dulu. Nah, itu kemudian dari situ namanya fintech startup ya. Startup itu adalah usaha yang didesain untuk di scale up dalam waktu singkat, Pak. Nah, kalau misalnya di scale up dalam waktu singkat, otomatis di awal itu dia akan burning dulu, dia akan suffer loss dulu. Sehingga perlu cari pemodal. Pemodalnya dari venture capital ya, dari modal ventura, Pak. Nah, ya challenge keduanya gimana kita bisa dapetin
investment venture capitalnya gitu. Nah syukurnya kita dari tahun 2017 tuh dapat beberapa round investment ya, dari seed round, pre-series A round, series A round. Berapa bulan Pak, setelah mendirikan dapat? Pertama kalau seed roundnya itu sebelum launching ya, sebelum launching di Oktober kita dapat seed round, nggak besar ya, cuma sekitar 4 sampai 5 miliar gitu. Kemudian dalam waktu kurang dari luar negeri atau dari dalam? ada dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kemudian pre-series A round juga sama, dari dalam dan luar negeri, itu dalam waktu sekitar hampir 1 tahun lah setelah kita launching ya, itu kita dapat 1,85 juta US ya. Nah yang mulai besar itu tahun 2019 kita dapat kita dapat sekitar 8,5 juta US investment, termasuk diantaranya dari beberapa venture capital besar ya, seperti Binex, itu venture capital dari Jepang, salah satu yang paling aktif di Southeast Asia sama di South Asia until now. Kemudian ada juga dari CCV, Central Capital Ventura, ini modal venturanya, venture capitalnya Bank BCA gitu. Jadi kita juga dapat investment dari dia. Dan ada dari venture capital lain ya, ada Access Venture dari Hong Kong, Ageti Venture itu yang dipimpin sama Pak Pandu Syahrir ya, dan lain-lainnya. Nah itu akhirnya kita bisa dapetin investment, itu juga nggak mudah Pak, tapi cuman untung ya kita fokusnya itu adalah gimana kita build fundamental. Jadi di awal cari pemberi pinjaman, penerima pinjaman, buktikan bahwa bisnisnya ini ada product market fit, artinya produknya cocok dengan pasar ya, dan secara konsisten kita kembangkan terus. Nah begitu udah kelihatan produk ini cocok dengan pasar, terlihat dari traction-nya, terlihat dari penyaluran pinjaman yang terus meningkat ya. Nah itu venture capital mulai berdatangan gitu. Nah tapi juga setelah itu nggak berhenti di situ, namanya lending tuh punya challenge gimana caranya bisa maintain risk-nya gitu. Karena kalau di lending, kalau cuman masalah penyaluran pinjaman, banyak yang mau Pak ya kan, cuman masalahnya mereka pada bayar nggak gitu kan. Betul. Nah itu makanya kita fokus banget gimana cara memaintain NPL gitu. Nah ini juga jadi challenge yang nggak mudah, apalagi kita trailblazing nih kalau bisa dibilang ya di segmen UKM ya, pendanaan UKM dengan produk cash flow based lending product. Kalau kita lihat, kita sangat optimis ya. Kenapa? Sekarang contoh kalau di Acceleran, pemberi pinjaman itu bisa dapetin return sekitar 10% per tahun gitu ya. Nah, mereka bisa dapetin return itu kalau di luar di mana? Gitu. Kalau contoh kalau mereka memang kita nggak bisa, kita harus compare dengan yang risknya sejenis ya. Tapi let's just say misalnya mereka masukin deposito gitu ya. Deposito itu ya returnnya nggak sebesar itu. Tapi memang deposito sampai dengan 2 miliar dijamin sama LPS. Secara resiko juga berbeda profilnya ya. Mereka bisa masukin ke reksadana pasar uang. Bisa juga. Itu juga mereka biasanya kalau reksadana pasar uang tuh underlying-nya obligasi dan lain-lain. Cuman reksadana pasar uang juga berapa persen dari returnnya. Nah, buat kita return yang tadi 10% tadi itu menarik buat retail lenders karena that's not a small return, walaupun juga bukan yang 20-30% gitu ya. Tapi 10% itu menarik buat retail gitu ya, bisa dapat fix return yang 10% dengan proses yang full digital ya, user experience-nya digital dan mudah. Apalagi kalau di Acceleran kita berusaha untuk kasih peace of mind dengan NPL yang rendah gitu. Ini yang bikin hal tersebut jadi menarik buat retail lenders. Nah buat Acceleran pun sama ya. Saya suka dapat pertanyaan, ini kedepannya Acceleran fokusnya ke institutional lender doang atau tetap sama retail lender juga? Jawaban saya selalu, kita akan tetap maintain marketplace concept. Artinya kita mau punya pemberi pinjaman sebanyak-banyaknya, retail dan institutional. Kenapa? Karena kita nggak mau sampai kita jadi bergantung sama pemberi pinjaman tertentu. Itu akan buat posisi tawar kita jadi lemah. Dan kalau misalnya terjadi liquidity crunch ya, pihak tertentu stop lending, kalau kita hanya punya lender 1 atau 2, ya udah selesai bisnis kita. Tapi kan kalau kita banyak terdiversifikasi, kita jadi punya jadi defensif gitu, Pak. Itu makanya kita akan tetap buka buat retail lenders ke depannya. Yang kita pengen diingat nih, Acceleran jadi salah satu
agen perubahan inklusi keuangan di Indonesia. Oke, wow, menarik. Gitu. Dan inklusi keuangan ini bukan hanya untuk penerima pinjamannya, tapi juga untuk pemberi pinjamannya. Jadi kita berikan akses to capital buat UKM-UKM, tapi kita juga berikan akses to investment buat pemberi pinjaman di Indonesia. Seperti itu, Pak.